أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, waffaqani Allah wa iyyakum wa an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiba. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman Islam dan mempelajari agama ini di atas sunnah, dan nikmat-nikmat lainnya, nikmat kesehatan, nikmat talabul ilm, yang semua murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat serta pengikut yang setia meniti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Selanjutnya kita masih membacakan Kutaib min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, masih pada halaman yang ke-16. Usulu ahli sunnati wal jamaati, yaitu prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita belajar apa yang menjadi pondasi dari pondasi pemahaman mereka ahlus sunnah dalam beragama. Ya, kita pelajari terlebih dahulu
baru kita dakwahkan kepada orang lain. Dan demikian generasi kepada generasi berikutnya. Mereka kokoh di atas pemahaman yang lurus. Karena apa? Dibangun di atas prinsip. Harus punya prinsip. Nah, dari prinsip inilah kemudian akan tersingkap orang-orang yang sebatas pengakuan bahwa mereka ahlus sunnah. Kalau ditanya prinsipnya apa? Yang penting ahlus sunnah. Ya. Padahal hakikatnya di luar daripada ahlus sunnah. Karena kenyataannya ciri-ciri mereka furqah. Ya, kalau ahlus sunnah identik dengan persatuan, mengajak umat ini bersatu. Itulah pentingnya kenapa kita diperintahkan untuk beragama ini, menghadapkan pemahaman kita kepada kemurnian agama ini. Allah berfirman dalam surat Rum ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi agama yang sesuai fitrah ini yang harus kita pelajari dan kita ajarkan kepada karib kerabat kita terdekat terlebih dahulu, kemudian orang lain, masyarakat sekitar kita. Kehadiran kita di masjid ini, ya, apalagi sudah dibagikan kitab, itu menunjukkan bahwa kita pengen betul-betul mendapatkan ilmu. Kita pengen mendapatkan ilmu itu karena kita sudah berdoa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang paling bermanfaat adalah setelah kita diberikan kenikmatan Islam ini adalah pemahaman, agar kita satu pemahaman di dalam memahami agama ini seperti pemahaman, ya, para salaf terdahulu. Kalau kita lihat para imam ahlus sunnah, akidah mereka satu. Imam Syafi'i rahimahullah, sebelumnya Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i Imam Ahmad, terus demikian. Indah akidah mereka, kokoh. Nah, inna ahlas sunnati wal jama'ati yasiruna ala usulin thabitatin. Karena kenapa? Karena ahlus sunnah itu mereka berjalan di atas prinsip yang kokoh, thabit, yang tetap. Makanya kita diajarkan berdoa apa? Was'alullah ats-tsabat. Mintalah ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Nabi ajarkan doa itu kepada siapa? Kepada Shaddad ibn Aus radhiyallahu an. Shaddad ibn Aus. Ada beberapa kalimat, idza ra'aitan nas yaqnizuna az-zahaba wal fiddah, kalau engkau melihat manusia mengumpulkan, ya, emas dan perak, faqniz tilka al-kalimat, maka engkau kumpulkan ini kalimat-kalimat yang mulia ini, yaitu memohon kepada Allah ats-tsabata fil amr, ketetapan dalam beragama ini, dalam perkara prinsip, wal azimata 'ala rusyd, tetap di atas kebenaran. Ya. Nah ini wadihah, prinsip mereka jelas. Wadihah, wa wadihatun itu jelas. Wa wadihatin, karena sebelumnya ada huruf jar. Ala usulin thabitatin wadihatin fil i'tiqad, dalam masalah akidah disebutkan pertama. Ya. Jadi prinsip dalam masalah akidah mereka jelas.
wal amali was suluk, dalam beramal juga jelas, dalam suluk mereka, akhlak mereka terlihat buah daripada akidah yang sahih, yang lurus. Ya. Wa hadhil usulu al-azimatu, dan prinsip-prinsip yang besar ini mustamiddatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mustamiddah, bersandar, ya, pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa ma kana alaihi salafu hadhil ummah minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan juga ya, karena tidak ada jamaah sekalian, orang Islam itu enggak mengakui dia di atas Alkitab dan Sunnah. Pertanyaannya sekarang, pemahaman siapa? Gak pernah Allah letakkan pemahaman agama ini pada akal seseorang. Gak ada. Kita lihat terjadinya perpecahan umat ini disebabkan karena mereka ya, memahami Islam ini dengan akal mereka yang terbatas. Sebagaimana panca indera mereka terbatas dalam memandang. Ya, saya tidak tahu berapa di balik hijab ini yang hadir. Ya, wanita-wanita salihah, kita nggak tahu berapa yang hadir. Keterbatasan saya. Di luar sana ada kejadian apa? Nggak tahu saya. Terbatas. Maka agama ini nggak pernah diletakkan pada akal seseorang. Tapi kita gunakan akal ini untuk tunduk kepada wahyu. Maka orang-orang yang tidak menggunakan akalnya sebagaimana semestinya, dia akan menyesal pada hari kiamat. Dalam surat Al-Mulk, dia mengatakan apa? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dahulu kalau kami mau mendengar, mau nggak dengar dalil? Mau nggak menggunakan akal ini untuk memahami dalil, bukan dalil yang di otak-atik. Ya. Makanya dalam akidah Tahawiyah itu dijelaskan bagaimana cara beragama ahlu bid'ah itu. Kemudian dalil itu ya dipelintir-pelintir. Ya, di otak-atik dalil itu diseret mengikuti kemauannya. Ahlu sunnah tidak demikian. Dalilnya ini ya, ini laksanakan agama itu. Ya. Maka kemudian disesuai dengan pemahaman salaf hadil ummah minas sahabah, dari para sahabat ya, yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ya menyampaikan agama ini. Diutusnya para sahabat ke negeri Yaman, ke Mesir, ya, ke dunia Islam untuk membawakan agama ini. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Kenapa mengikhlaskan agama? Iya, karena mereka tidak akan pernah melihat kepada yang lain. Ya, fitrahnya fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, karena Allah taala telah menfitrahkan, menciptakan manusia itu di atas fitrah yang lurus, agama Islam ini yang bersumber kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang hak, yang benar. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama Islam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak mengetahui. Ya. La tabdila li khalqillah, ada yang kurang ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk beribadah, mengarahkan wajah kita kepada agama yang hanif, yang lurus. Jangan dirubah ya, dengan pemahaman melalui akidah ya, selain daripada akidah Ahlus Sunnah ya, walaupun mereka mengaku-ngaku Ahlus Sunnah, tapi
dari manhaj, akan terlihat nampaknya mereka di luar daripada ahlus sunnah wal jamaah karena pemahaman mereka yang menyimpang. Ada yang kemudian menggunakan akalnya dalam memahami agama ini, mengikuti nafsunya, hawa nafsunya, mengikuti cerita-cerita, kisah-kisah yang batil, hadis-hadis yang palsu. Apa demikian agama itu? Sangat rendah, yang ujung-ujungnya nggak ada bersandar kepada kebenaran, melainkan kepada hikayat-hikayat saja. Maka para imam akidah mereka satu, mereka di sepanjang zaman, mereka walaupun tidak dalam satu negeri, tidak dalam satu masa, sumber mereka satu, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Itulah yang menyatukan mereka. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Thawri, Al-Auza'i, Abdullah ibn Mubarak, Imam Ahmad dan para imam lainnya, mereka akidahnya di atas akidah yang satu. Mewarisi pemahaman sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa hadhil usulu tatalakhasu fi ma yali. Sekarang beliau mulai apa saja prinsip itu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa mata'ahu bis sihhati wal afiyah, al-aslul awwal, di halaman yang ke-17. Prinsip yang pertama, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang kita kenal dengan rukun iman. Ini prinsip ini. Nyatanya ada orang yang mengingkari sebagian daripada rukun iman, tapi dia mengaku muslim. Kalau kita tidak mempelajari, maka kita akan jauh dari bimbingan para ulama dalam masalah prinsip yang kita pelajari secara terperinci. Apalagi kalau sudah masuk bab asma wa sifat. Karena pembahasan itulah kemudian banyak perselisihan di kalangan umat Islam. Kenapa kita kembali kepada dalil? Karena dengan dalil itu kita, dengan pemahaman dalil itu kita akan mendapatkan penjelasan yang lurus di atas kebenaran, tidak menyimpang. Yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan iman kepada Allah huwal iqraru bi rububiyatihi. Al-iqrar menetapkan. Al-iqraru bi rububiyatihi, rububiyah Allah. Wa ilahiyatihi, uluhiyah Allah. Yakni maksudnya al-iqraru yaitu menetapkan bi anwa'it tauhid tsalatsati, menetapkan 3 macam tauhid. Karena para ulama yang mampu untuk mengeluarkan istinbat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini apa? Pujiankah? Sebatas pujian? Kenapa setelah alhamdulillahi tidak lirrahmani, lirrahimi, tapi mesti alhamdulillah? Ini nama yang sangat agung Allah. Oleh karenanya Allah mulai dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi ketika orang salah dalam melafadzkan itu, dengan dia zikir Allah, hu, subhanallah, itu orang mendengar nggak masuk. Karena kita beragama lahir batin
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hati kita, jiwa raga kita menghadap kepada Allah. Ketika berbicara dengan lahir, ya, yang tampak dari ibadah ketika kita sholat, orang yang khusyuk, orang yang mentauhidkan Allah, gak sama dengan orang yang riya. Maka kita diperintahkan untuk betul-betul menyempurnakan amal kita. Jangan kita batalkan amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Dengan apa? Dengan kekufuran setelah iman. Dengan apa? Melakukan perbuatan kemaksiatan setelah kita melakukan ketaatan. Dengan apa? Gugurnya amal kita. Dengan kita riya dan ujub. Atau yang keempat, dengan kita tidak menyempurnakannya. Maka bisa amalan itu kita, ya, tanpa kita sadari, ternyata, ya, Allah gugurkan amalan kita. Para nabi, Allah berfirman kepada mereka, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Yang orang barangkali karena ilmu belum sampai kepadanya sehingga mereka salah di dalam, ya, menerapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam mereka berdoa, di dalam mereka bermunajat, ya. Maka penting untuk kita mengkaji 3 macam tauhid ini. Wa i'tiqadiha wal amalu biha, kemudian kita yakini, kita amalkan konsekuensinya. Wa hiya tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma' was sifat. Dan seorang muslim tidak dikatakan muslim yang sesungguhnya, ya, sampai dia kemudian mentauhidkan Allah dengan 3 macam tauhid ini. Karena itulah Allah berfirman, alhamdulillahirabbil alamin, sudah mencakup 3 macam tauhid. Pujian kita, ibadah yang kita lakukan memuji Allah, ya, menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala, itu ibadah, ya. Tauhidul uluhiyah, alhamdulillah, lillah, tauhid asma wa sifat, rabbil alamin. Rabbil alamin, kata-kata Rabb menunjukkan tauhid rububiyah. Nggak ada yang susah. Ada orang yang mengatakan kalian ahlus sunnah mempersulit kaum muslimin dalam memahami tauhid, membagi 3. Langsung saja suruh mereka mempelajari dari Al-Quran. Apa iya? Ya. Apa mereka sanggup memahami demikian? Sedangkan para ulama yang membagi, ya, tauhid itu mereka mengambil dari Al-Quran juga, ya. Jadi tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Tapi orang-orang yang tidak suka kepada ilmu, mereka mengatakan kalian itu memaksakan kaum muslimin dalam berakidah. Itu siapa yang memaksakan? Ya, fitrah mereka. Mereka mencari, mereka ingin merasakan ibadah yang mereka persembahkan hanya kepada Allah. Ketika mereka berdiri, ketika mereka ruku dan sujud, ketika mereka ruku dia mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim, membesarkan Allah. Apa bisa orang menghayati bacaan ketika dia ruku sedangkan dia mengatakan Allah di mana-mana? Ketika dia sujud, subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Ketika dia bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, Allah selalu mendengar siapa yang memuji Allah. Ya. Kapan ucapan-ucapan itu bermakna? Ketika dia berzikir setelah salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dihayati. Subhanallah, 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 alhamdulillah, bar. Di mana? Di mana kita mengagungkan Allah ketika kita berzikir demikian? Ya, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda. Karena orang belajar itu lahir dari orang yang mengerti. Oleh karenanya kenapa ibadah para ulama itu sangat, ya, khusyuk? Karena mereka orang yang paling paham dalil Al-Quran. Mereka menerapkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang hak.
Diperintahkan mereka berzikir, diperintahkan mereka bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Karena cara tawassul mereka benar. Bukan tawassul yang tidak ada tuntunannya. Ya. Itulah pentingnya kenapa kita kemudian memantapkan pemahaman kita terhadap tauhidur rububiyah. Kita yakini Allah tabaraka wa taala ya yang menciptakan alam semesta ini, menghidupkan dan mematikan, ya. Tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fa tauhidur rububiyah makna, arti daripada tauhidur rububiyah itu tauhidullahi bi af'alihi minal khalq. Dirinci oleh beliau, yaitu apa? Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan. Nah, ternyata orang-orang musyrikin dahulu mereka menetapkan itu tauhid rububiyah. Namun kenapa Nabi dan para sahabat tetap memerangi mereka, tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam? Karena nggak cukup. Karena itu fitrah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, bahwasanya jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan khalaqas samawati wal ard, langit-langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Enggak ada yang mengingkari dengan ya dia tetapkan dengan ya wajahadu biha wastaiqanatha, dengan lisannya dia mengingkari tapi hatinya tidak bisa mengingkari. Manusia yang paling bengis yang mengaku dirinya sebagai Allah, Fir'aun, bagaimana kesudahan hidupnya? Dia beriman kepada Rabbnya siapa? Nabi Musa, tapi sudah terlambat, nyawanya sudah di kerongkongan, telat taubatnya. Ya. Nah ini kalau kita pelajari jamaah dengan perenungan yang dalam, hanya Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Ya, subhanallah. Dari apa manusia itu tercipta? Mimma immahin. Ya, pantaskah mereka menyombongkan diri? Hah? Mereka tercipta dari sesuatu yang ya, yang hina. Ya, dari air sperma. Warizq, setelah itu Allah takdirkan ya dari sekian sel ya manusia itu tercipta, kemudian Allah tidak biarkan mereka, Allah kasih makan rezeki. Wal ihya, Allah hidupkan. Wal imata, ada yang Allah matikan. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabb, pemilik segala sesuatu, dan Allah ya yang menguasainya, memilikinya. Nah, itu tauhidur rububiyah. Kemudian tauhidul uluhiyati makna. Adapun tauhid uluhiyah itu apa? Ifraduhu bi af'alil ibad, yaitu ya kita mengesahkan Allah. Ifrad itu mengesahkan Allah, bi af'al dengan perbuatan, al ibad hamba, jamak dari abdun, jamaknya ibad, hamba-hamba. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibad allati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma syara'ahu Allahu. Nah, sekarang beliau juga berikan contoh-contoh dari tauhid uluhiyah. Seperti apa? Kad-du'a yang disyariatkan. Bahkan ini tujuan daripada ya inti daripada ibadah, ad-du'a. Umar bin Khattab mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Aku enggak peduli ya apakah doaku diijabahi atau tidak, tapi yang aku khawatirkan kalau aku tidak diberikan ya ilham untuk mau selalu minta kepada Allah, berdoa. Ya, maka kita disuruh berdoa dengan cara yang benar. Wal khauf juga ya, khauf itu rasa takut. Raja, pengharapan. Wal mahabbah, kecintaan. Wal dzabh, sembelih. Wal nuzur, nazar ya, bernazar. Wal nazar ya,
wal isti'anah, memohon pertolongan, wal isti'adzah. Nah, ini bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan seorang hamba yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ketika juga isti'adzah, kita berlindung, kita hanya berlindung kepada Allah. Dan kalau kita pelajari jamaah ta'awudzat wa ta'awidun, Nabi banyak sekali Nabi ajarkan umat ini agar ya memurnikan perlindungan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah, demikian pula ketika istighatsah. Ya. Ada ilmunya dalam Islam itu. Enggak bisa kita kemudian merekayasa ibadah semau kita sendiri. Ya. Wassalat, demikian pula ya ibadah yang terkait masalah salat, wassaumi, puasa, wal haji, berhaji, wal infak fisabilillah, ya, di jalan Allah, wa kullu ma syara'ahu Allah wa amara bihi, dan seluruh syariat yang Allah perintahkan, ya, ibadah yang Allah syariatkan, la yusyrikuna ma'allahi ghairuhu fihi, yaitu mereka tidak menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun juga. La malakan, tidak juga malaikat, wala nabiyan, tidak juga menyekutukan Allah dengan seorang nabi, wala waliyan, tidak juga menyekutukan Allah dengan ya seorang wali, wala ghairahum, dan tidak yang selainnya. Padahal malaikat jamaah makhluk yang paling taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita jadikan tandingan ya. Kita beribadah kepada Allah, kita juga beribadah kepada selain Allah. Lalu agama kita ini apa? Ya. Kalau manusia yang mulia, para nabi, gak boleh kita syirikatkan Allah dengan mereka, apalagi manusia biasa. Ya. Wa tauhidul asma'i was sifati ma'na. Sekarang yang ketiga, jenis tauhid yang ketiga, maknanya apa itu tauhid asma' was sifat? Itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi, menetapkan. Itsbat itu menetapkan. Ma atsbatahu Allahu, apa-apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Au atsbatahu lahu rasuluhu, atau yang ditetapkan oleh rasulnya dari nama-nama Allah yang Rasul tetapkan. Minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa tanzihullah, dan kemudian apa? Mensucikan Allah, amma nazzahu anhu nafsahu, ya. Jadi mensucikan Allah ya dari apa-apa yang Allah sucikan dirinya, ya. Au nazzahahu anhu rasuluhu, ya, atau yang rasulnya ya mensucikan Allah ya minal uyub, dari apa? Dari perkara-perkara yang aib. Ya. Apa tadi tanzih? Yaitu mensucikan Allah dari aib ya, wan naqais, dari apa? Hal-hal yang tidak pantas, yang kurang ya, aib dan kekurangan tidak boleh disandarkan kepada Allah ya, karena Allah maha sempurna. Min ghairi tamtsilin ya, dengan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau kita membahas tauhid asma wa sifat itu, kita sering mendengar ini, min ghairi tamtsil, tidak menyerupakan Allah ya. Ada orang yang ingin menafikan tapi hakikatnya menyamakan, sehingga ya dia ingin menafikan bahwa ya apa kita mau menyamakan Allah sama seperti manusia, dia punya tangan. Orang manusia punya tangan, hewan juga punya tangan. Kita nggak ingin disamakan tangan kita dengan tangan ya hewan, telinga kita dengan telinga hewan, kaki kita dengan kaki hewan, nggak ingin ya, beda. Apalagi Al-Khaliq yang maha pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Wala tashbih, tidak boleh ya tashbih, ya menyamakannya. Demikian pula di dalam kita memahami nama-nama dan sifat Allah tidak boleh tahrif, min ghairi tahrif. Jadi min ghairi itu enaknya diterjemahkan tidak boleh aja, tanpa juga bisa. Tahrif itu merubah, ya. Ada orang yang merubah lafaz dalil apa tidak? Ada, ya, dirubah lafaz dalilnya itu. Nah, maka ini di luar daripada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau aqidah Ahlus Sunnah menetapkan, ya, nggak boleh dirubah-rubah. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, yang dirubah apa? Lafaz Allahu, ya, dengan berharokat dhammah dirubah menjadi Allah dengan fathah. Bahasa Arab itu detail, Pak Jamaah, ya. Detail sekali bahasa Arab itu. Kalau orang salah sebut, ya, Allah dengan Allahu, wa kallamallahu atau wa kallamallaha. Kalau wa kallamallahu, Allah yang menjadi apa? Yang berbicara di situ. Ya. Ini dirubah menjadi wa kallamallah, ingin meniadakan sifat bicara bagi Allah. Ya. Begitu. Dirubah menjadi Allah. Maka dengan dikumpulkan dalil-dalil dalam Al-Quran, wa kallamahu rabbuhu. Jadi nggak bisa lagi berkelit, jelas di situ rabbuhu dengan dhamma. Ya, Allah yang mengajak Nabi Musa berbicara, ya, bukan Nabi Musa yang mengajak bicara. Nah, ini penting sekali untuk kita, ya, memahami, jangan sampai kita mentahrif. Katanya doanya selalu, ya, Allah husnul khatimah, ya, biha. Kita sering orang mendengar, ya, bi husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? Husnul khatimah itu orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia, ya, apa, memahami agama ini di atas dalil Quran dan Sunnah, tanpa, ya, dengan tahrif, tanpa dengan takwil, ya, merubah ayat-ayat Allah, tapi dia memahami dengan pemahaman yang benar. Itu orang yang husnul khatimah itu. Atau dirubah maknanya. Contoh misalkan dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dirubah menjadi yang tadinya istawa, dirubah maknanya jadi istaula. Dari beristiwa bersemayam dirubah menjadi apa? Menguasai. Allah, ya, apa, bersengketa dengan siapa, kemudian Allah kemudian menguasai arsy-Nya. Ya, na'udzubillah. Ya, summa na'udzubillah. Ya, dengan pemahaman yang keliru itu, ya, sangat-sangat, ya, apa, lancang dan merendahkan, ya, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til, juga tidak boleh mengingkari. Nah, disinilah kemudian yang sering terjadi perselisihan itu, mereka ta'til. Ya, nggak mungkin Ahlus Sunnah yang mereka menetapkan apa, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan dalil, ya. Ada juga kemudian orang yang menetapkan sebagian dan apa, menolak sebagian. Ada yang menolak seluruhnya, seperti orang-orang Jahmiyah, ya, menolak seluruh nama-nama dan sifat Allah. Ya, sebagian yang menerima dan menolak sebagian, seperti Al-Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah. Ya. Wala ta'wil, nggak boleh juga mentakwil. Karena apa? Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditiadakan. Kemudian ditetapkan dialah Allah yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Karena sudah azan, ya, kita sempurnakan satu dalil lagi, sebagaimana Allah berfirman, kama qala ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, ya,
Berbeda Ahlus Sunnah yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, mereka sekalipun tidak mengaku-ngaku, mengklaim-klaim, ya, memaksakan, ya, yang dibutuhkan itu adalah bukti. Akidah kita itu di atas dalil yang benar, di atas kebenaran di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan dikumandangkan azan, kemudian kita lanjutkan setelahnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Masih bagian dari pembagian yang ketiga dari pembagian tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Harapan kita ketika kita mengkaji dan mempelajari nama-nama Allah yang maha mulia dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, harapannya hati kita semakin khusyuk, kita dimudahkan oleh Allah untuk, ya, mengerahkan segenap anggota badan kita untuk juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, ya, maka itu semua pengaruh daripada akidah yang lurus, akidah, ya, yang lurus, dan itu letaknya di hati seseorang. Ketika seorang hamba berharap berjumpa pada hari kiamat dengan Allah, dengan dia memiliki modal qalbun salim, hati yang selamat, ya, karena yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak lagi berguna, ya, harta dan anak-anak, kecuali hamba yang datang dengan hati yang selamat. Dijelaskan oleh para ulama, selamat dari apa? Dari kesyirikan, dari keraguan-raguan, ya, selamat dari kecintaan kepada keburukan, terus menerus dalam, ya, kemaksiatan, ya. Maka lawan daripada syirik tauhid. Kita membawa tauhid kita ini, isi hati kita dengan keyakinan, lawan daripada keraguan-raguan, ya. Karena orang mempertentangkan terus, ya, kelompok-kelompok Jahmiyah yang secara totalitas mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Datang lagi kelompok Asy'ariyah yang menetapkan sebagian dan menolak sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dikatakan Ahlus Sunnah? Ya. Maka satu nama mengandung banyak sifat Allah. Contoh, ya, kalau kita hanya berpatokan pada terjemah mushaf, nggak mencukupi. Apa diterjemahkan dalam mushaf terjemahan Depak itu? Allahus Somad, As-Somad. Diterjemahkan apa jamaah? Qul huwallahu ahad. Setelah terputusnya wahyu sekian lama, orang-orang musyrikin datang kepada Nabi, sif lana rabbak. Sifatkan seperti apa Rabbmu yang engkau mengajak kami untuk beribadah, menyembah kepada Rabbmu itu. Seperti apa? Turunlah wahyu, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. As-Samad, Allahus Samad. Gak bisa kita memahami dengan bahasa Indonesia yang terjemah, sebatas terjemahan itu. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya As-Samad ay as-sayyid alladhi kamula fi su'dadi. Allah itu sempurna dalam kesayyidannya. Allah Asy-Syarif, Allah As-Samad Asy-Syarif alladzi kamula fi syarafihi. Allah yang sempurna dalam kemuliaannya. Ya. Allah Al-Azim, Allah Al-Azim alladzi kamula fi 'azamatihi. Allah yang agung, yang sempurna dalam keagungannya. Ya. Ketika orang menyebutkan nama-nama tersebut, satu nama tetapi sifatnya disebutkan secara terperinci.
Allah Al-Alim alladzi kamula fi ilmi, Allah yang maha mengetahui yang sempurna dalam pengetahuannya. Allah Al-Ghani alladzi kamula fi ghinahu, Allah yang maha kaya sempurna dalam kekayaannya, sehingga seorang hamba tidak lagi dalam hatinya ada kepada manusia mengharapkan, meminta kepada manusia, menghinakan dirinya di hadapan manusia. Karena dia meyakini Allah huwal ghani. Dalam Al-Quran itu selalu didamping diiringi Al-Ghaniyul Hamid, Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Karena orang yang kaya raya kadang tidak terpuji perbuatannya, dia merasa dia yang menguasai harta itu. Tapi kalau manusia hartanya hanya sekedar di tangan, mudah dia untuk salurkan, gak sampai ke dalam hatinya. Semakin bertambah usianya, bertambah hartanya, semakin tidak cinta kepada harta. Semakin ingat bahwa dia akan menjumpai harta itu ketika hartanya disedekahkan. Itulah hakikat harta yang dia miliki, investasi akhirat. Apalagi Al-Hakim juga dari makna As-Samad, Al-Hakim alladzi kamula fi hikmatihi, Allah yang maha bijaksana, yang sempurna dalam kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Halim, Allah yang maha lembut yang sempurna, kamula fi hilmihi, yang sempurna dalam kemaha lembutan dan kemahasantunan Allah. Al-Jabbar masuk dalam kata-kata As-Samad. Nah, nama Allah As-Samad Al-Jabbar alladzi kamula fi jabarutihi, Allah yang maha berwenang, yang sempurna dalam kemahawenangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengadab dengan siksa, Allah juga memberikan rahmat, kasih sayang kepada siapa yang dikehendakinya. Ketika Allah memasukkan pelaku dosa, pelaku kemaksiatan yang dia wafat, meninggal dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan, kekal selama-lamanya di api neraka, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan memasukkan siapa yang menaati perintah-perintahnya, yang di atas tauhid, memasukkan ke dalam surga bahkan tanpa hisab, maka itu bagian dari fadl, keutamaan dari Allah, bukan semata-mata karena amalan hamba. Ketika seorang hamba itu beramal, maka itu bagian dari rahmat Allah, dijadikan dia beramal. Nah, oleh karenanya Allah perintahkan kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tadi makna as-samad ada berapa tadi? Nama Allah As-Sayyid, sebagaimana kata sahabat siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, As-Sayyid, coba dihitung. Kemudian Asy-Syarif, Al-Azim, Al-Alim, Al-Ghani, Al-Halim, Al-Jabbar, satu lagi, coba dihitung dari awal. As-Sayyid alladzi kamula fi su'dadihi, Asy-Syarif alladzi kamula fi syarafihi, kemudian Al-Azim alladzi kamula fi 'azamatihi, Al-Alim alladzi kamula fi ilmihi, kemudian Al-Ghani. Hari ini kita barangkali lihat orang yang glamor harta, kita merasa kerdil. Nggak ada. Allah sudah bagi kalau masalah dunia itu. Yang perlu kita khawatirkan rezeki akhirat kita itu yang belum jelas, nasib kita bagaimana. Di dunia ini kita nggak punya apa-apa, di bawah kolong langit, kita tinggal di bawah kolong jembatan, orang yang paling miskin barangkali. Tapi kalau kita punya hati yang selamat dari kesyirikan, keraguan-raguan, dari kebid'ahan, kemaksiatan, maka Allah melihat hati kita yang bersih. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Bekal kita kembali kepada Allah, memahami akidah yang lurus ini. Berapa tadi sudah? Kemudian Al-Ghani, Al-Halim, kemudian Al-Hakim, Al-Jabbar. Satu
satu nama, Allah As-Samad. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan 8 ya, nama dan sifat-sifat Allah. Banyak yang perlu kita ya renungkan dari nama-nama Allah. Ketika kita ya ke pembaringan kita nanti malam, kita diajarkan Nabi dari sahabat siapa? Dari sahabat siapa? Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Ketika kita meletakkan tangan kita di pipi kita, ya, kita mengucapkan apa? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt. Katanya beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Kenapa nama-nama dan sifat-sifat Allah engkau takwil? Kenapa engkau tahrif? Kenapa engkau ta'til? Kenapa engkau takyif? Kenapa engkau tashbih? Inilah manusia yang kemudian apa? Menggunakan akal mereka di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Cukup beriman, kita renungkan, kita amalkan konsekuensinya. Jangan kita libatkan akal kita ini menyamakan. Kalau takyif, menyamakan, mencari hakikat sesuatu, baru kita sama-samakan. Ya. Oh, kalau kemudian ya, yadullah mabsuta, ya, Allah punya tangan yang terbuka. Misalkan dia memahami ayat, memahami hadis misalkan, dalam ayat sudah, ya, misalkan dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu fil laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan, membuka tangannya di malam hari untuk ya agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat di malam hari, atau sebaliknya yang bermaksiat di malam hari bertobat di siang hari. Dipahami macam-macam, gimana tangan Allah itu dibuka. Ini kalau menggunakan akal kaifiyah. Allah punya wajah, ya, Allah turun ke langit dunia, dibayang-bayangkan. Ketika ada bisikan-bisikan demikian jamaah, harus diputus, dihilangkan. Kita berdoa, amantu billah wa bi rasulih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dari godaan-godaan waswas syaitan. Nah, ketika kita baca sebelum tidur itu, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Karena yang menjelaskan Alkitab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi doa-doa yang kita baca, ya, juga doa yang diajarkan pendek. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungi aku dari siksa-Mu, ya, di saat Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya, mau baca yang pendek, mau baca yang panjang. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tadabbur lagi bacaan-bacaan yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ada 10 kalimat yang sungguh sangat agung. Mari kita ya tadabburi, ya, resapi ucapan-ucapan, wirid-wirid kita, doa-doa kita, ya, agar bermakna dalam hidup kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang selalu menghadirkan rasa takut, rasa harap dan kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali malam hari ini poin yang pertama saja dulu yang bisa kita bacakan, yaitu tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa sesuai pemahaman para salafus saleh bahwa dalam Islam ada tauhid dibagi 3, itu uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sering kita mendengar atau membaca bahwa ada kalangan ahlul bidah yang juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi dengan konsep 3 tauhid tadi mereka justru berpendapat bahwa
dengan 3 tauhid itu bahwa seolah-olah menyamakan itu dengan Trinitas. Mohon penjelasan dari Ustadz, bagaimana pandangan mereka, mungkin dari penjelasan Ustadz tentang pandangan mereka atau penjelasan mereka bahwa justru itu disamakan dengan Trinitas dengan pembagian 3 tauhid tadi. Demikian, barakallahu fikum. Yeah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Pertanyaan yang sangat baik sekali dan itu memang sering beredar di masyarakat. Ya. Pertama, karena orang yang menyebarkan paham bahwa 3 tauhid dalam Islam itu ya sama dengan Trinitas. Pertama karena dia nggak tahu ya bahwa agama yang hak di sisi Allah hanya Islam saja. Ya. Apa ajaran Trinitas itu? Ya. Apa orang yang punya agama itu mengakui ada Trinitas itu? Atau mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat banyak? Ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Selesai jawaban kita itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kok disamakan dengan agama lain? Enggak ada. Kalau sudah kita tetapkan inna ad-dina 'indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi hanya agama Islam, berarti ya pedoman umat Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang terjaga dari satu generasi awal ya 1400 abad yang lalu, kemudian sampai kepada zaman kita akidah satu semua. Dulu nggak ada pembagian itu, pembagian tauhid nggak ada dulu. Karena apa? Manusia yang mulia di zaman 3 keemasan Islam itu paham dari Al-Quran. Ya, nggak ada surut-surut sholat disebutkan oleh para ulama, kemudian ya rukun-rukun itu nggak ada disebutkan. Tapi karena manusia semakin bodoh, semakin membutuhkan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, tampillah para ulama untuk mengeluarkan dari ayat-ayat itu supaya orang paham. Jelas Pak ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau mau disamakan, apa ada agama yang sama dengan agama Islam? Kita balik lagi pertanyaannya. Apa sih ajaran Trinitas itu? Apa mereka juga sepakat dengan ajaran itu? Ya. Tanyakan kepada ulama-ulama yang pakar tentang kristologi itu. Ya, tanya kepada mereka. Oh, ternyata tidak ada. Bagaimana kita sandingkan dengan Al-Quran yang sangat agung, yang sangat mulia, ya? Jadi semakin kita mendalami dalil, semakin kita mengikuti beragama di atas dalil ini, semakin tenang kita, ya. Semakin kita berharap husnul khatimah. Orang yang beriman terhadap agama ini mengikutinya dengan dalil, dengan pemahaman yang benar, tanpa dengan ditakwil, ya, dirusak, dirubah, ya, dipolitisir pemahamannya. Yang hari ini banyak orang kemudian, ya itulah yang tadi kita sampaikan, bahwa setelah orang masuk Islam itu, ya anugerah yang terbesar diberikan kepadanya adalah ya pemahaman, Pak. Itu yang membedakan, pemahaman. Kapan kita bisa mengetahui pemahaman saudara kita? Ketika kita dialog atau dari statement-statementnya yang sering dia ya kemukakan, bahwa orang ini bukan ahlus sunnah. Ayo kita dialog, ayo kita saling menasehati di antara kita. Kalau kebenaran itu nampak, ayo kita ikuti. Lihat bagaimana Imam Syafi'i yang memiliki dada yang lapang terhadap permasalahan agama itu, kalau berselisih, masya Allah. Maka tidak boleh, kata beliau, ya, kalau sudah jelas sunnah, ya, maka kita tidak boleh meninggalkan sunnah itu semata-mata karena mengikuti pendapat seseorang. Gak boleh. Maka ketika penjelasan akidah itu jelas, kita ikuti itu. Ya.
Jangan kita kemudian yang ikuti apa yang disebar oleh musuh-musuh Islam. Ya, memang itu sebagai syubhat harus kita jawab. Sebagai sesuatu yang rancu, maka kita terangkan demikian. Ya, tidak tepat mereka menyandingkan itu. Ya, justru itu, ya, para ulama bahu-membahu bahkan mengarang satu kitab untuk membantah itu, kitab yang sangat bagus, Al-Qaulus Sadid. Ya. Fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid. Masya Allah. Perkataan yang lurus, ya, bagi orang yang mengingkari 3 pembagian tauhid. Nah, itu kalau dipelajari, mudah-mudahan kita bisa membacakan di majelis kita ini, ya, sedikit-sedikit jamaah yang bisa kita pelajari, tapi yang sedikit itu, ya, bermanfaat. Karena ilmu itu sifatnya pengulangan. Ya, barangkali sudah banyak yang bisa baca kitab, ya. Ya, mari kita baca, diulang-ulang. Karena ilmu itu ada pada pengulangannya. Diulang-ulang, dalilnya, oh saya sudah hafal dalilnya, iya. Anda sudah hafalkan, bagus. Dipahami lagi, diulang-ulang lagi, sampai betul-betul mengakar. Iya, karena para ulama memang mengajarkan kitab-kitab seperti ini, agar apa tujuannya? Memahamkan, ya, pemahaman kaum muslimin, ya. Terlebih dahulu kita niatkan hadir di majelis kita ini supaya kita paham dulu, ya, supaya kita miliki ilmu, baru kita ajarkan kepada orang lain, kita sebarkan, ya, kepada masyarakat kita. Satu barangkali mewakili, Pak, ya, nggak usah lama-lama, satu pertanyaan, insya Allah kita sudah memahami itu, ya. Jadi kesimpulannya tidak ada, ya, ajaran Trinitas yang dipahami oleh mereka pun mereka berselisih dalam memahaminya itu. Gak bisa disandingkan dengan pembagian tauhid tadi. Ya, karena kita cukup dengan, ya, dalil yang sudah jelas yang menunjukkan adanya 3 pembagian tauhid itu, yang dahulu tidak ada pembagian. Karena kenapa? Karena kaum muslimin memahaminya. Nah, begitu kemudian merajalelanya kebodohan, diwafatkannya para ulama, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya, ya, tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu, ya, menetapnya kebodohan, diminumnya khamr, ya, kemudian tersebarnya perbuatan zina. Ya, diangkatnya ilmu itu bukan dicabut serta-merta dari dada-dada kita, tapi diwafatkannya para ulama. Tidak ada lagi orang yang mengajarkan akidah yang lurus, ya. Tidak ada lagi kita lihat, ya, apa namanya, pengajian-pengajian yang dibacakan kitab-kitab ulama ahlus sunnah di dalamnya, maka tersebar kebodohan. Nah, selagi masih ada gerakan dakwah ini, ya, yang mengajarkan akidah yang sahih, mudah-mudahan itu kabar gembira, ya, yang Allah segerakan bagi kita supaya kita tetap istiqomah. Ya, nggak mungkin kita bisa istiqomah kalau kita tidak mempelajari akidah yang lurus. Ya, karena ilmu ini cepat sekali kita lupa. Ya, cepat. Kalau kita nggak ulang-ulang, lupa lagi, itulah sifat manusia, pelupa. Maka kita diperintahkan untuk terus mengulang-ulang ilmu. Suruh kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Baca terus. Kalau sudah umat Islam ini malas membaca, sibuk dengan urusan dunia mereka yang sudah pasti Allah bagi, tinggal kita permantap doa, kita cari yang halal, ya, maka kita sibuk dengan rezeki yang utama, yaitu nasib di akhirat kelak nanti. Kalau kita tidak mempelajari Islam ini, tidak mempelajari ilmu, maka yang ada adalah dalam hati kita kebodohan dan keraguan-raguan, ya, dan mencintai kemaksiatan, keburukan. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.